bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang masih kami boleh terima sampai pagi hari ini. Kehidupan, nafas, kesehatan, kecukupan dalam segala hal, untuk damai sejahtera sukacita yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Terima kasih untuk ibadah ini, kami boleh masih beribadah dan mendapatkan izin waktu dari Tuhan. Biarlah ibadah ini menyenangkan hati Tuhan. Kehadiran kami di ruangan ini menyukacitakan hati Tuhan. Tegur, nasihati, berkati kami Tuhan, supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami semakin kuat dan berjalan layaknya seorang pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah. Silakan duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan saya, dan hari ini boleh ada di sini di tengah-tengah saudara semua. Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di sini, koordinator, dan juga seluruh koordinator dan pelayan-pelayan Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersukacita, amin. Kita buka Alkitab kita, saudara, di dalam satu kebenaran firman Tuhan. Kita buka dulu di dalam Roma pasalnya yang ke-8. Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-5. Karena gereja Anda, gereja di sini memberikan tema di minggu yang ke-4 tentang karakter yang dikuasai Roh Kudus, ya. Dan ini adalah ayatnya yang diberikan oleh saya terima. Mari kita baca bersama-sama Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-5, 1, 2, dan 3. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari. Kalau saya boleh tambahkan, sedangkan mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Dari satu ayat ini divided into two, dibagi menjadi dua perkara. Perkara yang pertama adalah hidup dalam kedagingan, dan perkara yang kedua adalah hidup menurut roh, according to the Spirit, ya. According to, artinya sesuai dengan apa yang diperintahkan atau yang kita terima dari Tuhan. Jadi kekristenan itu sungguh indah, saudara, karena goal atau aim-nya itu jelas, ya. According to, sesuai dengan, ya. Jadi saya dan Anda di ruangan ini harus juga sesuai, ya. Jangan serupa tapi tidak sama, itu bahasa yang berbeda dengan sesuai, ya. Kalau sesuai, kalau Anda lihat lukisan, ya, maka Anda bisa melihat ini sesuai dengan apa yang digambarkan atau yang tergambar atau yang diceritakan atau yang ada di dalam file, gitu, atau sesuai dengan data. Nah, bicara tentang hidup menurut roh itu bicara juga tentang sesuai dengan data yang ada. Nah, kekristenan itu memiliki data yang sahih atau valid, yaitu firman Tuhan, ya. Jadi kalau saya dan Anda
tidak hidup according to the Spirit, maka saya dan Anda sedang hidup dalam kedagingan. Ya. Jadi menurut daging itu artinya kedagingan. Bisa saja saya dan Anda sampai hari ini kan masih terdiri dari daging juga di dalam hidup ini, betul? Ya. Ini semua jasmania, ini bicara tentang daging. Ya. Tapi according to, menurut daging, ini yang tidak sesuai. Gitu. Kekristenan tidak boleh salah di dalam menerapkan dan menafsirkan. Ya. Hari ini kita makan daging, boleh, saudara. Ya. Kita hidup di dunia ini masih still gitu on earth, berarti kita boleh menikmati hal-hal gitu yang berbau daging gitu, bukan kedagingan. Ya. Jadi makanan kita itu makanan jasmania kan? Siapa di ruangan ini yang sudah berhenti makan jasmania dan sekarang sudah mulai makan rohania? Saya sih nggak jamin, tapi sebulan aja gitu. Anda akan turun gitu berat badan. Ya syukur kalau yang mau diet gitu ya, tapi pasti lemas lah. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Ya, dimulai dari memikirkan pikiran itu, ya. Your thought, your mind, my mind, my thought. Ini yang berbahaya kata firman Tuhan. Seperti apa Pak contohnya? Saya aja deh contohnya. Kalau saya melayani di sini karena kedagingan, itu berbahaya buat saya. Saya hanya menilai dan melihat jumlah jemaat. Saya hanya menilai dan melihat persembahan kasihnya. Saya hanya menilai dan melihat jauh dekatnya jarak. Ini sangat berbahaya buat saya. Ini yang saya sebut kedagingan. Orang yang melayani seperti itu karena sudah dirasuki, ya, occupied gitu, by the flesh, maka orang-orang tersebut tidak akan pernah bisa memikirkan hal-hal yang dari roh. Oke, biarlah saya dan Anda di tempat ini makanannya tetap jasmania, ya, makan yang dunia tapi tidak duniawi. Terjemahan Indonesianya lebih enak. Jadi makan makanan dunia. Di sini mau makan kue tiaw boleh Pak, Bu. Jangan salahkan siapa, ini nggak boleh makan jasmania gitu ya. Nanti ada korban di sini, 8 tewas, 15 masuk rumah sakit. Makan makanan jasmania itu, karena jasmania itu memang harus, jasmani itu memang harus diberi makan, dan makanannya yang kita kenal selama ini, tetap hidup dalam kedagingan, itu yang berbahaya. Nah, saya masuk dalam inti khotbah saya. Kita melihat sekarang ada satu pribadi yang memiliki kekuatan di dalam memikirkan, atau pikiran dia itu dipenuhi oleh hal-hal yang rohani. Jadi saya dan Anda harus menjaga pikiran itu dengan baik, karena peperangan itu bukan dimulai dari kebutuhan dan keperluan, bukan dimulai dari hal-hal yang menurut Anda itu yang penting, tapi dimulai dari pikiran. Kalau saya dan Anda baik-baik mengurus, ya, saya pakai kata itu, mengurus pikiran kita dengan baik, ya, menjaga itu, ya, maka yang terjadi adalah Anda sedang memenangkan perkara-perkara dalam hidup. Karena iblis biasanya menyerang di pikiran, ya. Apakah Anda menerjemahkan bahwa Yesus itu
ketika dicobai, dibawa, digendong gitu, atau dibopong gitu oleh iblis. Siapa iblis gitu bisa membopong Yesus? Tapi pikirannya dia salah. Ya. Jadi diperlihatkan itu di pikiran, digoda di pikiran. Banyak perkara seringkali belum terjadi, saudara. Tetapi tiba-tiba kok orang itu melakukan hal yang menurut hemat kita langka atau nggak mungkin dilakukan. Itu di pikiran di sana. Kalau baca di koran atau lihat di berita-berita sekarang di media sosial, ada bapak kandung tega gitu untuk menodai anak kandung. Kenapa diserang di sini? Kalau Anda tanya saya, nggak mungkin lah, ya, seorang bapak gitu yang bisa membesarkan anaknya sampai usia 16, 17, 18 gitu. Tiba-tiba karena satu dan lain hal gitu, ya, tiba-tiba dia menodai. Ya. Kenapa demikian? Di sini. Nanti yang ada setelah iblis menguasai itu, dia tinggalkan begitu aja. Yang ada adalah penyesalan, yang ada adalah hukuman. Gitu. Benar kata Yesus, dia datang untuk mencuri dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan kita hidup. Bukan hidup yang biasa, tapi hidup yang berkelimpahan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo, mari kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Kisah Para Rasul. Pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-54 sampai dengan ayat yang ke-60. Mari, kalau Anda sudah mendapatkannya, kita boleh baca bersama-sama. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. 1, 2, dan 3. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Anda bisa masuk ke dalam Kisah Para Rasul, ya, pasal ke-8 ayat yang pertama. Di situ dikatakan Saulus juga setuju bahwa apa? Stefanus mati dibunuh. Ini perbuatan kedagingan, ya, whatever itu. Hukum pidana juga menyatakan kalau kita membunuh even membela diri, maka jeratan itu tetap ada. Unless saya dan Anda atau pengacara kita, ya, bisa meyakinkan dengan memberikan 2 alat bukti supaya hukuman itu diringankan atau dihapus. Nah, di dalam kasus ini kita sudah melihat 2 alat bukti, fakta, factual and data. Faktanya adalah bahwa memang Stefanus itu dibunuh. Punya saksi itu sudah, ya, faktanya. Punya saksi. Datanya adalah cerita ini masuk di dalam buku kebenaran sepanjang masa. Jadi pantas kalau kisah ini diangkat dan menjadi berkat bagi kita semua. Nah,
menyambung Roma pasalnya ke-8 ayat yang ke-5 ya, tentang daging dan roh. Karakter Kristus itu terlihat di dalam kehidupan Stefanus. Stefanus bukanlah salah satu dari 12 murid, dan dia bukanlah murid atau katakanlah orang dalam yang mati pertama, karena sudah tercatat dalam kebenaran firman Tuhan yang mati pertama itu adalah Yudas Iskariot. But different, beda dalam kematiannya. Jadi dia mendapatkan julukan sebagai pribadi seorang yang pertama-tama menerima kematian yang disebut martir. Dia adalah salah satu dari 7 diaken yang dipilih untuk melayani orang-orang miskin, dan dia punya track record yang sangat baik. Bahkan dari 7 diaken itu dia yang terbaik. Dia boleh mendapatkan kesempatan untuk melayani Tuhan dalam melayani orang-orang miskin. Jadi kalau saya dan Anda hari ini bisa melayani orang miskin, itu anugerah itu. Amin, saudara. Ya. Kalau kita boleh berbagi, saudara, itu bagian penting. Ya. Juga untuk melatih supaya saya dan Anda tidak hidup dalam kedagingan. Banyak-banyak berkunjung ke orang-orang yang berkesusahan. Ya. Maka banyak hal pula di dalam pikiran yang kita bisa anulir. Kenapa demikian? Melihat ada orang yang jauh lebih susah dari kita, maka biasanya timbul damai itu. Maka biasanya timbul bukan kepuasan, tapi satu penghargaan yang lebih untuk Tuhan, bahwa saya dan Anda sampai hari ini masih dijagai dan boleh menerima berkat itu. Ada banyak orang miskin, ada banyak orang susah. Ya. Walaupun data di Indonesia menyatakan kemarin sudah kurang lebih 11% kalau tidak salah, dari 18% dan sebelumnya 20-an persen, sekarang kalau tidak salah 11%. Di zaman ini kita boleh bersyukur Indonesia ya boleh pelan tapi pasti meningkatkan kesejahteraan. Nah, ternyata contoh hidup bagi kita orang yang dikuasai, ya, dikuasai oleh Roh Kudus, itu adalah Stefanus. Ya. Tadi kita baca, saudara, di situ tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Kembali kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, ya, ayat yang ke-55 kalau tidak salah. Kita baca bersama-sama. Di situ dikatakan, tetapi Stefanus ya, yang penuh dengan Roh Kudus. Amin. So, being possessed. Jadi being empowered, dikuasai gitu ya, oleh Roh Kudus itu. Jadi ketika saya dan Anda hidup dikuasai oleh Roh yang satu itu, the Holy Ghost, maka karakter kita akan terbentuk menjadi karakter Kristus. Amin. Ya. Jadi pikirannya itu nggak aneh-aneh gitu. Jadi langkah yang memang tepat yang pertama adalah biarlah pikiran kita itu dikendalikan, hidup kita itu dikendalikan oleh Roh yang satu itu, sehingga akhirnya Roh yang satu itu tidak akan pernah membiarkan ada anasir roh yang lain yang coba-coba masuk gitu. Or kalau tidak, kita yang mengizinkannya gitu. Jadi tadi waktu saya katakan kenapa seorang ayah kandung bisa menodai anaknya, karena dia mengizinkannya, tidak bisa mengelak. Apakah Anda berpikir bahwa Yesus itu salah untuk memilih seorang yang bernama Yudas Iskariot? Tidak. Berkatnya bagi kita adalah even saya dan Anda adalah orang-orang yang biasa, atau katakanlah orang-orang yang berdosa, tapi Tuhan pilih saya dan Anda. Jadi lihat anugerahnya di situ, lihat kasihnya yang unlimited itu.
Nah, hari ini kita berhadapan dengan Stefanus yang betul-betul menjaga, memelihara, dan mengurus pikirannya gitu. Kenapa? Yang dia layani adalah orang miskin. Nah, banyak orang hari-hari ini prefer, lebih suka memilih kalau melayani di atas panggung dan di bawahnya orang kaya gitu. Halo. Prefer, lebih memilih teman-temannya ya orang-orang yang kaya, orang-orang yang bonafide, orang-orang yang memiliki culture gitu, kaya, pinter, terkenal. Saya, Pak Bu, di hadapan saudara saya harus bersaksi karena ini panggung juga kudus. 2009 saya patahkan. 2009 adalah tahun dan masa di mana saya ada di dalam kenikmatan. Artinya I had everything in my life. It doesn't mean, bukan berarti terus 2010 sampai hari ini terus saya nggak punya apa-apa atau saya salah gitu. No, myself, diri saya sendiri yang consider untuk menyatakan ya, kalau saya begini terus kayak ada roh Tuhan itu yang dia tidak menegur tetapi just remind me, mengingatkan kepada saya. Benar Pak Bu, saya pada saat itu sampai hari ini juga masih kenal, tetapi I left all behind ya, karena saya tahu rasanya itu roh juga memberikan saya satu keterangan gitu. Dan luckily gitu, untungnya I follow, I obey. Berbahagialah orang-orang yang taat kepada Tuhan, karena di sanalah letak kekuatanmu. Ya, Anda lihat tokoh-tokoh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu yang taat itu, Anda lihat, waduh, hidupnya memuliakan Tuhan. Saya tidak bilang atau saya samakan dengan mereka jauh, tapi memang untuk taat itu harus membelah kedagingan. Hari itu saya punya pelayanan 1 tahun. Anda tidak perlu dengar dari saya, dari yang pegang jadwal saya saja, istri saya. Ya, mungkin dia akan kaget, tapi dia tahu gitu. Ya. Karena khotbah yang saya siapkan sebetulnya bukan yang ini, tapi ada satu yang lain. Tapi Roh Kudus kuat di situ bilang ini. 1 tahun saya berapa kali khotbah? 1000. So, can you imagine dari 1 hari aja itu bisa 3,5 gitu, kalau dihitung. Jadi hektik. Anak saya tuh kadang berjumpa dengan papanya di bandara. Tahu nggak ngapain Pak Bu? Cuman ganti koper. Ya, 2 anak saya dulu masih kecil, ya, masih 2009, 13 tahun yang lalu, potong aja ya. Masih belasan, masih 13 tahun kamu ya. Masih kecil. Saya sudah pergi-pergi, dan dari tahun 99 masuk 2000 itu saya sudah pergi hektik sampai tahun 2009. 23 Desember 2009 saya ingat ya, saya dianugerahi satu rumah yang selesai direnovasi atau didesain baik, bagus oleh Tuhan, dan itu malam 11:30 saya harusnya tidur di rumah itu, rumah yang baru itu karena sudah selesai, dan hanya tinggal pembantu 2 saya datangkan dari rumah lama, dan 2 tukang juga yang tinggal beres-beresin, bersih-bersih. Saya harus nginep di situ. Kita sudah janji, saya, istri, dan 2 anak dan adik saya. Tapi akhirnya saya batalkan. Kenapa?
Karena untuk mengingatnya gampang, saya mau tidur malam Natal 24 Desember. Karena besoknya itu malam Natal itu saya undang seluruh keluarga saya untuk menikmati. Biasa begitu tiap tahun, biarpun rumah saya masih kontrak, lalu saya undang seluruh keluarga untuk makan malam, open house. Apalagi kalau dapat anugerah rumah yang baru, ya. Jadi saya kembali lagi ke rumah yang lama, gitu, ya. 1000. Dan waktu 23 Desember itu saya di lantai 3. Waktu saya mendapatkan satu revelation itu, saya tarik saya punya handphone yang lama dan saya buang. Ya, akhirnya konsekuensinya malam Natal yang beri selamat sama saya ya cuma keluarga saya, karena yang lain udah nggak tahu nomor telepon saya. Sampai sebegitu. Kenapa? Saya mau follow Yesus dengan benar. Saya mau, bukan berarti saya berdosa gitu, tidak ya, tapi saya hanya mau katakan di atas panggung, hidup menjadi orang terkenal, hidup dilimpahi segala berkat itu, saudara. Saya mau katakan buat Anda, kadang itu membuat kita suka lupa diri. Hati-hati dengan kesempatan itu, pakai itu dengan baik. Dan untungnya gitu, saya sadar sendiri. Dan hari ini saya mau katakan buat saudara, saya tidak pernah mendapatkan penyakit yang berat. Dan saya sampai hari ini juga Tuhan begitu baik, tidak pernah ditimpa sial apa gitu. Karena kalau sedikit Tuhan bicara, itu roh yang di dalam kita, Roh Kudus, harusnya bekerja. Setuju? Ya. Artinya gini, orang yang hidup dalam roh harusnya cepat gitu, sadar. Saya bilang, wah ini tiap hari hidupnya dalam kelimpahan pujian terus. Apa aja yang belum kita minta datang, dapat gitu. Kadang di hati suka ada pertimbangan gitu. Ah, ini jangan-jangan gitu, jangan-jangan. Sehingga membuat hati saya mau dekat sama keluarga aja. Saya mau panjang umur, Pak, Bu. Kadang orang suka nggak sadar gitu, terus saja dia terlena, terus teman saya main golf, ya, tiba-tiba dicek, dia jatuh. Begitu dicek, dia menderita penyakit stadium 4 dan besoknya meninggal dunia. Dan hari ini dialah anak-anak Tuhan di ruangan ini, hidupnya dikuasai oleh Roh. Amin. Tandanya apa? Ini nih yang pertama. Dia baca ayat 54, biar Anda pulang dengan berkatnya, ya. Amin. Ya, kalau tidak selesai hari ini ya sampai tahun depan, gitu ya. Coba kita baca sama-sama ayat 54. Ayo baca, 1, 2, 3. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Ada apa dengan semuanya itu? Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar, ya, jadi mereka pakai telinga itu. Biasanya Anda pakai telinga untuk apa, saudara? Untuk mendengar, kan? Betul? Mendengar apa, saudara? Mendengar suara. Nah, ini what kind of voice? Suara dari Stefanus. Jadi kan itu perkataan gitu, ya, perkataan demi perkataan. Jadi Stefanus terus berkata-kata, terus dari satu kata ke kata yang lain, terus dari satu kata ke kata yang lain, kata-kata terus, kata-kata terus, kata-kata terus. Di hadapan siapa? Anggota-anggota Mahkamah Agama. Dengan berani dia katakan demikian. He was telling the truth. Telling the truth. Jadi yang pertama, orang yang dikuasai oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang berani menyatakan kebenaran, tetapi juga hidup dalam kebenaran itu. Amin, saudara. Nah, banyak kita lihat sekarang, ada banyak orang yang hanya cuma berkata
firman, hafal firman, tapi dia jauh dari apa yang dia katakan. Bahaya ini. Oleh sebab itu saya katakan berbahaya buat hidup saya gitu. Di panggung terus menyampaikan firman, but nggak balance gitu, bahaya. Waktunya semuanya kelihatannya buat Tuhan, kelihatannya seperti itu, sibuk. Pertanyaannya begini, and how about your family? How about your children? How about your wife? How about your brothers, sisters? Ini yang penting, ini juga harus balance gitu loh. Memberikan pengajaran kepada orang lain, kenapa dia nggak bisa mengajar dan menjadi orang-orang yang memiliki teladan dalam hidup? Ini yang menyerang banyak hamba-hamba Tuhan. Ini yang menyerang banyak orang-orang Kristen. Wah, hebat, di gereja dapat tepuk tangan, di gereja kayak hebat. Bahkan tetangga kiri kanan kalau lihat hari Minggu ada kalau tetangganya jauh, tapi kalau yang dekat yang tahu dia akan Kenapa? Di rumah itu ribut terus. Di rumah itu keluar kata-kata kotor. Di rumah itu ada cacian, ada makian, ada kutukan, ada serapah di situ. Ada roh pelit di situ. Tidak ada damai sejahtera, ada kebencian, kemarahan di situ. Tidak ada pengampunan di situ. Stefanus, tadi kan saya jelaskan sedikit. Dari antara 7 diaken, dia yang terbaik, saudara. Dan dia mau melayani orang miskin, orang susah. Dia orang yang terpelajar. Tapi ternyata nggak cukup sampai di situ. Apa yang dia katakan, apa yang dia sampaikan, itu harus menjadi bagian bagi dia untuk pertama dia lakukan. Kalau saya bicara tentang firman, kasihilah istrimu, dan saya tidak bisa mengasihi dia, maka saya menjadi orang yang hipokrit. Kalau saya berdiri di hadapan saudara dalam keadaan cukup dan Anda melihat istri saya nggak cukup, saya mau katakan buat saudara itu nggak imbang. Itu adalah orang-orang yang hipokrit. Kalau lihat gaya gitu, kalau lihat apa penampilan gitu, rasanya kita akan lihat, wah itu roh Allah ada di situ. Tapi bukan hanya dengan perkataan saja kita diberkati, tapi juga dengan tindakan dan perbuatan, saudara. Amin, saudara. Karena iman tanpa perbuatan itu mati, kosong, tidak sempurna, saudara. Nah, ini yang membuat saya melihat ayat 54, karakter Kristus itu ada di dalam kehidupan Stefanus. Dia meninggal di tahun 34, jadi belum jauh itu. Dan dia adalah diaken di gereja pertama di Yerusalem. Jadi kita bisa melihat ya dari perjanjian baru ini, bahwa dia adalah martir pertama, dia sangat dihormati oleh Tuhan. Jadi selama saya dan Anda selalu bisa balance. Kalau di rumah yang banyak bicara ya ibu-ibu. Kita kaum bapak banyak diam, Pak. Biarkan istri kita berbicara, dia atur rumah tangga, keluarga. Bahkan dia atur itu sopir, dia atur itu pembantu. Tadi pagi saya sudah bangun, udah rapi, turun, saya sudah dengar dia sudah suaranya besar. Apa sih? Saya keluar, anak saya juga keluar, terus kita bareng sambil sini. Ada apa lagi di bawah pada gempa bumi? Ini hari Minggu nih. Tapi saya percaya pasti ada alasan kuat kenapa dia begitu, betul nggak? Terus saya ke bawah,
Waktu dia lihat saya, dia langsung laporan, ya, antara lapor nggak lapor tapi kasih tahu gitu. Kaca mobil di belakang Alphard pecah. Tuh kan, ada alasan. Saya tanya, kenapa Pak? Ada maling, rumah saya tuh di atas, sudah di atas mall. Jadi kalau ada, saya sudah kebanjiran, berarti di bawah udah tenggelam Jakarta. Saya tinggalkan di lantai 5 atau lantai 7 dari mall itu. Jadi kalau ada hujan besar gitu, kalau ada banjir, dulu ada banjir di Jakarta, di Kelapa Gading, ya kita hanya nonton dari atas. Terus saya tanya, kenapa? Itu sopir. Mana sopir saya mana? Dia nggak ikut. Nanti kali yang ketiga di Plaza Indonesia. Sopir. Kaca yang mana, Pak? Di belakang, kaca belakang. Oh, kena mentok aja, hancur. Ini hari Minggu nih, Pak. Kita lagi mau ke apa namanya itu, saya udah feel God. Saya harus khotbah ini. Saya langsung bilang kepada adik saya, ya Allah, damai sejahtera sukacita dari Tuhan tak boleh tercuri. Tarik nafas, memang akhirnya pikirannya harus diurus. Berapa itu kaca? Anak saya cepat, besaran 13,5 juta. Layanan 3 kali nggak nyampe, otak itu kan. Tapi roh Tuhan bilangnya beda. Terus saya ingat, oh iya itu. Saya bilang begini, dan untungnya nggak kena dada kita, untungnya bukan kepala anak saya, yang positif aja. Siapa tahu ini izin Tuhan, kan kita nggak tahu. Nah, saya bilang sama istri saya, bisa diasuransi? Bisa sih, harus diurus. Amin, ada peluang, ya kan? Ada peluang. Tapi toh kalau asuransi juga nggak bisa cover, ya saya bayar mah, ya kan? Bayar. Istri saya kata, iya dong, lo yang belum kepala rumah tangga. Dan itu sopir saya itu kayak itu mukanya disiram air keras. Dia orang timur. Saya tanya, halo, ada apa? Nangis. Jarang orang timur nangis, biasanya dansa. Indonesia Timur itu biasa, bapak ada apa gitu kan. Tapi kali itu dia, saya bilang, yang mana sih? Terus saya lihat, wah parah memang semuanya hancur. Terus saya bilang, udah, oke. Terus saya duduk dan saya bilang sama istri saya, saya udah lihat, ayo kita gereja ibadah, tinggalin mobil itu. Dan Tuhan baik kan, saya ada mobil yang besar yang 5 tahun gitu. Sudah pergi keliling Jakarta itu, sampai pinggiran Jakarta itu, ya. Kalau nggak salah kilometernya sampai 100.000 ya, kan? Ya. Itu kalau kita mau jual pasti yang dijauhi berapa, itu kilometer kemana aja. Jadi rasanya harus jualnya sama anak Tuhan juga. Kok 100.000 Pak? Ini pelayanan ke seluruh Jakarta. Oh iya, saya beli Pak. Ya, saya gitu, ya. Dengar pelayanan. Dan dia masuk, Bapak, saya mohon maaf, begini aja Bapak, biar potong gaji tiap bulan. Oh ini seumur hidup ini kalau potong gaji, kan nggak mungkin ambil seluruh gaji, ya. Terus saya bilang, sudah, tidak ada potong-memotong, pulanglah dalam damai Tuhan. Jangan pulang dulu, anterin saya dulu. Iya Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Ya udah, dosamu sudah diampuni. Bukan saya mengampunikan Tuhan, tapi ingat kata Yesus kan gitu, ya. Kita harus sesuai aja. Terus dia, terima kasih. Dia bilang ke istri saya, Ibu, dia paling takut sama istri saya. Biar saya laki, dia perempuan. Wah, dia kalau ketemu, Ibu,
Baru ibu saya, ya udah, sudah diampuni, sudah. Saya keluar lagi, Bapak terima kasih, Bapak baik, terima kasih. Saya lagi bingung, Bapak ini atau Bapak yang sana yang baik. Tapi Bapak ini pasti mengkopi Bapak di sana yang baik. Nah, saya tutup firman Tuhan. Kenapa saya lakukan ini? Karena tiap minggu dia dengar khotbah saya. Halo, harus salah. Walaupun di sini, saya nggak bilang itu duit kecil, tapi saya bilang kalau Tuhan ikut campur tangan, duit itu kecil. Ada saja Tuhan. Istri saya cek dong, iya Pak, ada asuransi. Maka yang keduanya nanti hari Senin kita cek, kita ganti itu kan. Berapapun itu ada Tuhan. Sama. Jadi saya nggak bilang, kamu kurang ngajar betul ya, dasar lihat dong. Nanti dia jawab, saya sudah lihat Bapak. Saya bukan orang buta. Kalau dia tabrakin bagaimana? Jadi gini, ya, dia mundur. Mobil saya ini yang saya pakai sekarang, itu bagasi belakangnya belum dia tutup. Jadi manjang begini. Jadi Alphardnya mundur. Buang! Gitu. Saya bilang, pasti kau nggak sengaja kan? Saya tidak mau mengharapkan jawaban, saya sengaja Bapak. Dan dia bilang, tidak, betul Tuhan tahu saya tidak sengaja. Pasti tidak sengaja. Terus yang kedua, pasti menyesal. Iya Bapak, saya menyesal. Dan yang ketiga, pasti nggak enak. Iya Bapak, saya mau bayar dengan cicil. Tapi saya mau ngomong yang keempat dengan gak enak, pasti nggak sanggup ya kan? Saya tidak bayar kok semua. Tapi saya bilang ada Yesus, sudah nggak usah nangis, sudah jangan ya. Mulai hari ini kan boleh kan? Yesus kan bilang, dan jangan berbuat dosa lagi dong, ya kan? Terus saya bilang mulai hari ini tolong ya, ini yang terakhir, ya dong. Jangan pecahkan kaca mobil lagi. Siap Bapak, siap Bapak. Bagi saya itu jadi berkat kan, saya diberkati kan. Saya pelihara hati dan pikiran saya. Dan buat dia, saya juga jadi berkat. Dan itu akan menjadi satu pelajaran. Tuhan Yesus memberkati semua. Waktunya selesai ya. Dengarkan, Anda harus sama. Apa yang Anda perkatakan, itu yang Anda lakukan. Seperti tema hidup saya, apa yang saya khotbahkan, itu yang saya lakukan. Dan apa yang saya lakukan adalah itu yang saya khotbahkan. Ya, balance, ya, perkataan dan perbuatan sama. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang Engkau berikan bagi kami. Seringkali perkataan kami lebih cepat dan lebih panjang daripada tindakan kami yang berlambat-lambat dan yang pendek. Hari ini kami mau sesuaikan. Biarlah tindakan dan perkataan kami itu sama, berjalan bersama-sama, terjadi sinkronisasi. Apa yang kami katakan itu yang kami lakukan. Sebaliknya, kami melakukan apa yang kami katakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman. Biarlah watak karakter Kristus ada dalam hidup kami. Dan hidup kami dikuasai oleh Roh Tuhan ini. Manakala perkataan dan tindakan kami itu sama. Kami berani menyatakan kebenaran dan juga berani tinggal hidup di dalam kebenaran. Berkati seluruh jemaatmu di sini, keluarga, rumah tangga, bisnis usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Kau berkati apa saja yang mereka kerjakan, boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua telah diberkati. Haleluya.